Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan banggakan, dan insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bisa menjalankan saum Ramadan dan ibadah yang lainnya dengan lancar, senantiasa sehat, dan ada dalam barakah Allah. Oke? Pada pesantren Ramadan ini, ibu akan menyampaikan materi tentang meraih cinta Allah, meraih cinta Allah di bulan suci Ramadan. Oke. Para ulama sudah banyak menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu banyak keistimewaannya. Nah, ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya umatku mengetahui semua keistimewaan Ramadan, maka niscaya akan mengharapkan pada Allah semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Nah, ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ini memberikan makna kata pada kalimat Ramadan, ya. Ini terdiri dari huruf ra, mim, dod, alif, dan nun. Apa itu ra? Kata beliau, ra itu ridwanuhu, ada dalam ridho Allah. Mimnya mahabbatuhu, ada dalam cinta Allah. Dod, domatuhu, zaminan Allah. Alifnya ulfatuhu, kasih sayang Allah. Nunnya nuruhu, cahaya Allah. Jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan yang ada dalam ridho Allah, cinta Allah, dijamin oleh Allah, kasih sayang Allah, dan mendapatkan cahaya Allah. Di sini karena ibu membahas tentang cinta, ya, ada definisi cinta. Apa itu definisi cinta? Cerita indah namun tiada arti, kata siap. Cinta itu sangat berarti. Nah, ini kalau bicara cinta pada Allah, ini kata ulama, kalau kita mendefinisikan cinta pada Allah itu tidak mudah untuk mendefinisikan, karena cinta Allah terlalu besar, terlalu tinggi, ya, terlalu agung. Namun ada yang mendefinisikan cinta itu sendiri. Apa katanya? Cinta itu ada dalam wilayah rasa. Kalau rasa tempatnya di mana? Di hati, ya. Nah, kata Aristoteles itu, cinta itu magic. Jadi orang yang ketika jatuh cinta itu rasionalitasnya tidak jalan. Ya. Ciri cinta ini, ya. Ini kata ulama, ciri cinta itu di situ ada pembuktian. Dengan apa pembuktiannya? Itu ada pengorbanan dan pengabdian. Jadi orang yang jatuh cinta itu akan berkorban dan mengabdi kepada yang dicintainya. Dalam arti mentaati, ya, patuh. Dalam arti mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang dicintainya. Nah, di sini akan kita bahas adalah tentang bagaimana agar kita mendapat cinta Allah, merasakan jatuh cinta pada Allah. Kemudian tanda-tanda seorang hamba yang jatuh cinta pada Allah. Di sini ibu akan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran jawabannya. Jadi langsung dari Allah, dari firman Allah, ya. Jadi hamba yang seperti apa yang Allah cintai. Jadi Allah memberikan informasi di Al-Quran. Oke? Di antaranya adalah ini tentang cinta. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Jadi siapa yang meresapkan ke dalam hati kita itu ada rasa cinta itu? Allah. Ya. Jadi ketika kita jatuh cinta pada Allah, Allah sendiri yang menanamkan cinta itu. Nah, di sini seperti apa? Cinta itu ada iman di hati kita. Nah, berarti kalau ada iman di hati kita berarti ada cinta di hati kita pada Allah. Oke, ini menurut ayat ini ya. Al-Hujurat ayat 7. Ini ibu akan ambil siapa saja yang mendapat cinta Allah. Pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbunat tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Oke. Allah cinta pada orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Oke. Nah, puasa Ramadan ini menurut sabda Nabi ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berpuasa pada bulan Ramadan berdasarkan iman. Nah, di sini iman kita udah ketahui ya bahwa iman itu ada cinta pada Allah. Ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan berdasarkan cinta, nah, untuk mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosanya. Oke. Jadi puasa bulan Ramadan itu kalau kita sungguh-sungguh melaksanakannya berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya, maka kita akan dicintai oleh Allah. Jadi momentum untuk taubat ya. Jadi puasa itu media untuk tobat kita. Kenapa? Karena di puasa itu sendiri, ini kata ulama ada nilainya ya. Di antaranya apa? Di situ nilai-nilai puasa. Satu, ada pengorbanan. Nah, pengorbanan di sini apa? Mengorbankan keinginan kita demi keinginan Allah. Tadi kan ciri cinta ada pengorbanan ya. Karena kita puasa atas dasar cinta sama Allah, kita berkorban. Kata Allah, jangan makan dan minum ya, itu ada waktunya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita menahan walaupun kita lapar, kita berkorban ya. Nah, itu karena apa? Demi keinginan Allah ya, taat pada perintah Allah. Jadi cinta itu ada pengorbanan. Itu di puasa berarti ada cinta, disebutkan ada pengorbanan ya. Kedua, mensucikan diri. Nah, di puasa itu momentum untuk mensucikan diri. Nah, puasa di sini bukan hanya puasa fisik tapi puasa batin juga. Di antaranya ya, apa di sini mensucikan ya hati, pikiran, pandangan kita, penglihatan kita ya. Dalam arti perilaku kita gitu ya, terjaga. Jadi menghindari dari hal-hal yang menimbulkan dosa ya. Oke. Jadi bukan hanya puasa fisik tapi puasa batin. Ini mensucikan fisik dan mensucikan ruhiyah ya di sini ya. Nah, ini. Jadi dalam proses pensucian itu ada proses tobat ya. Proses tobat. Jadi berhenti dari keburukan, berhenti dari perbuatan yang menimbulkan dosa gitu ya. Jadi itu puasa diantaranya ya. Karena puasa batin juga kan, jadi terhindar dari perbuatan dosa-dosa. Oke. Kan ciri tobat itu kan berhenti dari perbuatan dosa diganti dengan perbuatan baik, menyesal atas perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang dosa itu. Jadi diganti dengan perbuatan yang baik ya. Oke. Nah, ini puasa juga, ini momentum ini luar biasa dari Allah ya.
Dalam arti agar kita ringan untuk menghindari perbuatan buruk gitu. Jadi makanya salah satu media untuk taubat itu dalam arti lebih ringan gitu. Ketika berpuasa gitu ya. Medianya lebih cepat, lebih efektif gitu. Ya, jadi kalau kita banyak nauzubillah berbuat dosa besar, dosa gitu ya. Contoh pacaran melampaui batas. Udah kalian tobatnya dengan cara apa? Puasa. Karena dengan puasa kita, jadi harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah itu kan. Ketika pacaran jadi dilarang dalam arti melanggar zona larangan. Jadi ketika puasa berarti menghindarkan semuanya itu. Itu sangat efektif ya. Kalian kalau sentiasa konsisten seminggu berapa kali yang disunahkan Rasul saum, menghindari perbuatan perilaku contoh pacaran, insya Allah nanti akan konsisten. Dengan mudah kalian menghindari hal-hal pacaran yang melanggar zona larangan itu, dan kalian merasa nyaman gitu ya. Jadi udah terbiasa. Nah itulah kuasa Allah. Jadi struktur tubuh kita kalau sudah tobat akan dimudahkan untuk menghindari perbuatan yang buruk yang menimbulkan dosa. Ini kata Nabi ketika puasa ini ya, diantaranya adalah untuk mengekang setan. Kan ada setan dibelenggu gitu ya. Itu hadisnya, sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak Adam lewat jalan darah. Maka sempitkanlah jalannya, itu dengan saum, dengan lapar ya. Oke. Nah, puasa juga mengandung makna ini mendekat pada Allah. Jadi tadi kan tobat itu kan ketika Adam dan Hawa ya dulu di surga itu dilarang makan bohol ketika itu Allah melarang, wala taqraba hadhihi sajarah, kamu jangan dekati pohon ini. Nah, itu kata hada itu menunjukkan Allah dekat posisinya dengan Adam dan Hawa. Namun ketika Adam dan Hawa melanggar memakan bohol itu, Allah menjauh. Di Al-Quran jelaskan, Allah menyeru. Kata Allah, bukankah aku sudah melarang kamu dekati pohon itu? Nah, itu ada seru, ada kata itu, berarti jauh Allah. Jadi ketika berdosa, Allah menjauh. Nah, ketika kita tobat, nah kemudian Adam dan Hawa tobat, Allah tabah kembali mendekat pada Adam dan Hawa. Itu. Jadi saum diantaranya proses tobat untuk Allah dekat dengan kita. Jadi bukan hanya saum di bulan Ramadan, dengan apa? Salat taraweh, salat tahajud juga ya. Membaca Al-Quran, banyak zikir dan istighfar. Ini membaca Al-Quran itu membaca surat kekasih gitu ya. Kalau kalian dapat surat dari kasih, mungkin kan ingin dibaca terus ya. Nah, ini kalau insya Allah kalau sentiasa membaca Al-Quran ya, zikir, istighfar, mohon ampun ya, insya Allah akan dapat pencerahan. Ada iman semakin kuat di situ. Kalau iman udah kuat, nah insya Allah di situ akan merasakan indahnya dekat dengan Allah, dalam arti dia tidak terkesima pada hal yang menimbulkan dosa gitu, perbuatan yang menimbulkan dosa. Contoh tadi pacaran. Jadi dia dengan mudah akan menghindari pacaran itu gitu. Karena udah nyaman, udah tenang, udah indah ibadah pada Allah gitu ya. Ya. Jadi itu udah otomatis kan, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu udah otomatis kalau salatnya bagus ya. Itu sangat dipermudah oleh Allah untuk menghindarkan perbuatan yang buruk yang menimbulkan dosa. Kemudian dalam puasa juga ini mengandung arti pengabdian kepada Tuhan, ketaatan. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 183 ya, itu kan diwajibkan kita berpuasa. Nah, bukti cinta pada Allah itu apa? Diamalkan, kita patuh gitu. Jadi ketika kita menjalankan puasa berarti bukti kita cinta pada Allah karena mematuhi perintah Allah yang kita cintai itu ya. Oke. Dalam surat Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad ya, Muhammad ini jadi
perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesan seperti ini. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di antaranya bukti kita sungguh-sungguh cinta pada Allah itu mengikuti aturan Rasulullah. Di antaranya adalah saum Ramadan. Dan amal ibadah yang lainnya harusnya dengan contoh Rasulullah. Nah, agar apa? Agar kita dapat cinta Allah. Dapat cinta Allah cirinya apa? Akan diampunkan dosa-dosa kita. Ya, tadi kan saum itu dapat mengampunkan dosa-dosa kita. Ya. Nah ini jadi ibadah-ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu menunjukkan cinta Allah pada kita. Nah, di sini Allah menunggu balasan cinta kita, ya. Jadi Allah menunggu balasannya maksudnya. Jadi kita membalas cinta Allah maksudnya. Itu logikanya puasa. Jadi dalam perintah puasa tersembunyi cinta Allah pada kita. Karena apa? Jadi gini, ketika Allah perintahkan puasa pada kita, itu bukti bahwa Allah cinta pada kita. Dan kita membalas cintanya itu dengan melaksanakan puasa itu, ya. Oke, itu maksudnya ya. Yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini tersurat dalam surat Al-Imran ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min nabiy khatala ma'ahu ribbiyuna katsir wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mas takanu wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan sungguh Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, ini kata Nabi, puasa itu setengah dari sabar. Dan sabar itu setengah dari iman. As-saumu nisfus sob, as-sobru nisful iman. Jadi ketika kita puasa tidak sabar, berarti setengah imannya nggak ada gitu. Itu logikanya, ya. Jadi sini puasa itu proses kesabaran maksudnya apa? Nah, jadi menahan lapar, haus dan keinginan-keinginan duniawi ditahan dulu gitu. Walaupun terasa berat dan perih. Nah, sabar. Yakinlah nanti akan ada maghrib. Jadi ada ulama mengatakan begini, apa yang menyebabkan kalian puasa kuat seharian? Jawabannya apa? Karena yakin akan ada maghrib, akan ada buka. Kalau seandainya kita menganggap puasa itu tidak ada buka, sejam 2 jam nggak akan kuat. Nah itu ada pelajaran katanya dalam kehidupan kita bahwa di setiap ketidaknyamanan yang kita alami dalam hidup ini, atau nauzubillah mungkin kalau ada musibah, nah merasa hidup menderita, yakinlah tidak akan selamanya, yakin akan ada maghrib. Nah itu jadi ketika kita yakin ada solusi, tidak selamanya, insya Allah kita akan kuat menjalaninya. Jadi kalau bicara tentang hukum alam, ayat Allah di alam, kita sering saksikan badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti, ya. Siang malam, malam nanti menunggu terbit matahari. Kapan terbit matahari? Ada waktunya. Kita nggak bisa minta ya Allah terbitkan dong matahari pada jam 12 malam. Sabar dulu menunggu pagi. Jadi waktunya terbit matahari. Itu maksudnya ya. Itu proses sebar itu ada proses ya. Di saum adalah belajar untuk bersabar di sini. Nah, di sini puasa itu diantaranya adalah proses mendinginkan jiwa kita. Jadi fokus dulu untuk mengisi ruhiyah, munajat pada Allah. Ya mungkin kita merasa apa ya, hingar-bingar hiruk pikuk ya, kerasnya kehidupan, berita-berita yang membuat jiwa kita kotor, fisik kita, dalam arti apa ya, pikiran dan perasaan kita tuh rudet ya. Nah ini
Ini kata-kata ada ulama berkata demikian kan, sekarang banyak informasi sampah hoax ya. Jadi yang buat sampah di pikiran kita, yang mengeluhkan pikiran dan perasaan kita. Jadi dari informasi yang tidak bermutu gitu, informasi sampah. Jadi kalau kita konsumsi sembarang, tidak kritis, ya kita akan banyak sampah di otak kita gitu. Nah di puasa ini adalah momentum untuk mendinginkan jiwa kita, menghindari informasi yang tidak bermutu lah gitu, yang hoax gitu. Kalau bisa sih informasi dari media, maksudnya. Nah, dari hal-hal apalagi, nah di sini kan puasa itu kan tadi bukan hanya fisik ya, tadi puasa ruya juga, pikiran juga, mata, pandangan ya, penglihatan. Jadi menghindari hal-hal apa gitu yang membuat mengkotori akal dan hati, terutama adalah yang kayak ya yang menimbulkan dosa ya. Itu kayak pornografi itu kan mengkotori akal dan hati. Itu kan secara saintis juga kan itu akal akan rusak ya jika melihat terus-menerus pornografi. Bahkan rusaknya otak itu lebih rusak daripada rusaknya karena narkoba. Tuh ya, nauzubillah min dzalik. Jadi ingat, setiap yang Allah perintahkan pasti itu untuk kebaikan dan keselamatan bagi kita. Itu bukti cinta Allah. Nah, kalau yang dilarang itu pasti akan berikan madarat sama kita. Kata Allah kan jaga pandangan, di situ ya, melihatan pandangan. Oke. Itu. Kemudian di sini Allah cinta pada hambanya yang bertakwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah cinta pada orang yang takwa. Nah, target puasa ini kan kita udah pada tahu ya, surat yang sering disampaikan ya oleh para penceramah, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, hendaklah kalian berpuasa seperti apa yang telah dilakukan orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Di target puasa itu takwa ya. Jadi disitulah berarti puasa itu media untuk dapat cinta Allah, karena orang yang bertakwa dicintai Allah. Di sini ya ayyuhallazina amanu, panggilan orang yang beriman, orang yang mencintai Allah kan gitu. Tadi ya, iman itu kan cinta pada Allah ya. Kuatkan cintamu dengan puasa sehingga kamu menjadi orang yang takwa. Takwa di sini, ini kata ulama ya, ada 3 makna ini diantaranya ya. Pertama mengandung makna takut, takut pada Allah. Takut di sini beda dengan takut pada binatang. Kalau takut pada binatang kita akan menjauh, lari. Tapi kalau takut sama Allah akan mendekat. Nah, maknanya apa mas di sini kata ulama? Jadi takut diputuskan cinta sama Allah. Gitu. Ya, kalau takut diputuskan cinta sama Allah, nah kita kalau takut diputuskan oleh kekasih, kan kita akan sentiasa patuh. Iya kan, kata contoh, kamu mencintai seorang, kata orang itu, tolong dong kerjain tugas aku. Akan dikerjakan, kan apa? Karena takut diputuskan. Nah itu maksudnya ya. Jadi takut pada Allah akan semakin dekat dengan Allah, akan semakin patuh pada Allah. Itu maksudnya ya. Oke. Kemudian yang kedua itu takwa di sini mengandung taat. Di sini orang yang takwa itu akan lebih taat dan rajin beribadah pada Allah. Ini dalam surat Al-Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takutlah pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan selamat. Jadi takwa itu nanti ketika meninggal dalam keadaan selamat ya. Oke. Kemudian ketiga mengandung makna mensucikan hati dari dosa. Ini dalam surat An-Nur ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah
Wa yattaqu faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya serta takut pada Allah dan bertakwa pada Allah, merekalah yang mendapat keberuntungan. Jadi orang yang takwa akan mendapatkan keberuntungan. Berikutnya, nah di sini, pada siapa lagi Allah mencintai hambanya yang seperti apa? Maksudnya, ini dalam surat Al-Maidah 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ibu ambil syarat teks diketahui ya, cinta artinya. Jadi ibu ambil rujukannya di Al-Qur'an. Ya, kata cinta di sini. Allah cinta pada orang yang muhsin. Muhsin di sini ada berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Ya. Muhsin ini kata ulama ini ya. Ini setelah dikaji, ini ternyata terbanyak diulangnya di Al-Qur'an. Jadi cinta Allah pada hambanya itu terbanyak ditulis pada orang muhsin gitu. Yang keempat adalah Allah mencintai hambanya yang berbuat kebajikan. Ya, ini secara teks kembali tertulis di Al-Quran. Surat Al-Maidah 93. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang yang berbuat kebaikan, kebajikan. Oke. Nah, muhsinin ini kata ulama ya. Ini setelah dikaji di Al-Quran. Jadi Allah cinta pada hambanya itu terbanyak adalah pada yang muhsin, yang berbuat kebajikan. Ini sabda Nabi ya. Ini muhsin itu pasti dari kata ihsan kalimatnya. Apa itu ihsan? Antabudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Namun kalau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Oke. Nah ini, jadi merasa sentiasa diawasi Allah. Kalau kita merasa sentiasa diawasi Allah, nah insya Allah kita akan sentiasa berbuat yang baik, ya. Jadi yang baik-baik, yang disenangi Allah, karena kan Allah yang kita cintai. Jadi berbuat sesuatu yang membuat Allah cinta gitu. Nah ini diantaranya ihsan pada sesama. Ini kata ulama ya. Ihsan terhadap sesama itu dengan cara apa? Membantu, menolong sesama yang membutuhkan. Nah ini, jadi ketika kita menolong sesama, hendaklah menganggap ya, orang lain yang butuh adalah diri kita sendiri. Nah, sehingga ketika kita melihat seseorang yang butuh, maka akan mudah dan rela untuk memberikannya. Karena kita melihat yang butuh itu adalah diri kita sendiri, ya. Nah, jadi ihsan itu menuntut lebih sedikit dari yang mesti dituntutnya dan memberi lebih banyak dari yang mesti diberikannya. Atau menganggap apa yang diberikannya sedikit dan apa yang diterimanya lebih banyak. Itulah orang yang paling dicintai Allah. Oke, itu orang muhsin ya. Jadi muhsin itu lebih dari semestinya gitu. Jadi sangat baik gitu ya. Oke. Nah ini muhsin juga ini dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berinfak baik di waktu lapang atau sempit, dan orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini sungguh Allah cinta pada orang yang berbuat demikian itu ya. Oke. Kemudian orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh secara baik, benar, jujur dan bertanggung jawab. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum
amala ayuk. Nah, ya. Tuh, maaf ini kurang jelas Ibu lihat ininya ya. Oke, artinya dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Kata ulama, melaksanakan kewajiban jauh lebih dicintai Allah daripada melaksanakan hal-hal yang bersifat hanya anjuran. Laksanakan dulu kewajiban, setelah itu baru melaksanakan anjuran. Ketika kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan profesi kita masing-masing, nah ini hati-hati, dalam arti gini niatnya. Nah yang ihsan itu, yang dicintai Allah, niatnya kita harus karena Allah. Jadi bukan karena ingin ada pengakuan manusia. Ketika kita melaksanakan kewajiban karena takut pengawasan manusia itu, nah itu bukan ihsan. Ya, mengerjakan tugas sungguh-sungguh kalian di rumah nih, ya. Niatnya karena perintah Allah, kewajiban, ya. Jadi melaksanakan kewajiban sebagai siswa secara profesional, berarti siswa yang sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, berarti mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh karena Allah, itu ihsan. Yang itu yang dicintai Allah. Jadi intinya kalian kalau ingin dapat cinta Allah, kerjakanlah tugas dengan sungguh-sungguh, niatnya karena perintah Allah. Bukan niat karena takut nanti nggak lulus, nggak naik kelas, takut tidak dapat nilai bagus. Jadi diluruskan niat dulu. Kalau niat karena Allah, nah otomatis insya Allah konsekuensinya nanti hasilnya akan bagus juga. Karena kita akan mengerjakan sungguh-sungguh. Targetnya kan dapat cinta Allah, hasilnya juga keberuntungan nanti ya. Nilainya bagus insya Allah, maksimal. Oke. Di sini muhsin juga nih ya. Dalam surat Al-Maidah 13, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Sungguh Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, orang yang pemaaf itu ihsan, itu dapat cinta Allah. Jadi kalau ingin dapat cinta Allah, di antaranya kita harus pemaaf, mudah memberi maaf dan minta maaf kalau salah. Nah, ini di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk saling memaafkan. Udah Allah kasih. Ini karena tidak mudah, ada orang yang sangat arogan, jadi ego gitu ya, tidak mau minta maaf. Nah ini kata ulama sungguh terlalu, seandainya di bulan Ramadan ini dia tidak berani dalam arti minta maaf gitu. Padahal ini momentum untuk saling memaafkan gitu. Jadi Allah memberikan kelonggaran gitu agar dia bisa, dalam arti egonya itu dalam arti tidak terlihat oleh orang lain gitu ya. Maksudnya dia untuk meredam egonya itu kan sama-sama minta maaf gitu. Itu udah ada stimulus dari yang lain, harusnya responnya dia mudah memaafkan gitu. Nah ya, nah ini yang dicintai Allah kalau kita saling memaafkan. Kemudian wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbunallah ayaghfirullahu lakum. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidaklah kalian ingin dicintai Allah dan diampuni segala dosa oleh Allah. Ini kata Allah ya. Jadi hendaklah kita membuka hati, rendah hati, maafkan. Kalau ingin dicintai Allah dan diampunkan dosa kita. Oke. Siapa yang dapat cinta Allah, dialah yang mendapat keberuntungan. Siapa orang yang beruntung itu? Nah kata ulama, jangan pernah menduga nikmat yang diperoleh seseorang, kekayaan, kedudukan, anak-anak itu suatu keberuntungan dan cinta Allah. Karena yang mendapat cinta Allah adalah orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan Allah dan rahmatnya. Itulah orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu, orang yang dicintai Allah itu bukan berarti orang itu sukses dalam hal duniawi. Ya, kedudukannya tinggi, hartanya banyak dan lain sebagainya. Tapi kata Allah apa? Di sini orang yang beruntung itu, yang dapat cinta Allah itu yang dapat ampunan Allah, ya. Oke. Nah, ini di bulan Ramadan ini ya. Nah, di sini nanti kan kita ada Idul Fitri ya setelah Ramadan. Idul Fitri itu kembali ke fitrah. Nah, karena kita proses untuk pensucian diri tadi ya, dengan cara tobat, kemudian tobat itu dengan apa tadi? Puasa ya, kemudian sabar dalam menjalankan amal ibadah ya selain saum Ramadan,
kemudian berbuat baik ada sama baik sedekah, dan kan ada fitrah ya, di zakat fitrah. Itu momentum sebenarnya ibadah sosial itu ya. Ya, itu akan insya Allah nanti akan Idul Fitri kembali ke fitrah gitu. Nah, ada kalimat kan biasanya kita suka ini ya, saling mengucapkan minal aidin wal faizin. Awas jangan minal aidin wal faidin, salah. Ya Ibu suka lihat dalam tulisan minal aidin wal faidin. Minal aidin wal faizin. Artinya kembali kepada keberuntungan, bukan mohon maaf lahir batin ya, artinya ya. Artinya kembali pada keberuntungan. Siapa yang beruntung? Yang dapat ampunan Allah, ya. Yang tadi yang dicintai Allah. Pertama, siapa? Orang yang tobat. Kedua, orang yang sabar. Kemudian ketiga, orang yang berbuat apa tadi? Pertama, orang yang tobat. Kemudian, orang yang sabar. Kemudian diantaranya orang yang berbuat baik, ya, ihsan muslimin, ya, diantaranya itu akan dapat cinta Allah, dan itu terkumpul dalam apa? Di bulan suci Ramadan ini momentumnya ada, ya, sehingga kita kembali kepada keberuntungan. Itu ashabul jannah humul faizun, orang beruntung adalah ahli surga, ya, ya. Cinta manusia pada Allah akan menghasilkan ketaatan dalam ketulusan dan pengagungan pada Allah. Kata ulama, karena itu dia tidak bisa tenang dengan yang lain kecuali bersama Allah. Ia tidak menyebut yang lain kecuali selalu ingat Allah. Puncak kenikmatan yang diperoleh ketika berada di hadapan Allah, yakni ketika salat sambil memandang keindahan dan kebesarannya. Nah ini kita kan kalau mencintai seorang kan selalu ingat ya. Bahkan namanya sering disebut ya. Nah, jadi mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, ingat Allah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau tidur baca bismillah, baca zikir istighfar, itu maksudnya ya. Jadi nggak tenang kalau nggak baca dalam arti nama-nama Allah itu ya. Nah itu, jadi kalau orang sudah cinta pada Allah, jadi di sini apa yang dilihatnya sentiasa di situ Allah gitu ya. Ya, lihat makanan, maksud tadi ingat Allah. Bahkan ini firman Allah ya, ini firman Allah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita udah jatuh cinta sama seorang, kemanapun kita menghadap di situ ada wajahnya. Nah, kalau kita udah cinta sama Allah, kemanapun kita menghadap di situ ada wajah Allah. Ingat Allah. Jadi kalau kita lihat bunga yang indah, oh betapa indahnya Allah. Lihat orang yang cakep, yang cantik, betapa cantiknya Allah, cakepnya Allah. Dan kita tidak akan berani mengatakan orang itu jelek, atau kita lihat kucing kamu jelek. Enggak, karena apa? Ketika kita mengatakan kucing kamu jelek, berarti kita menjelekkan siapa? Nah, menjelekkan Allah pada hakikatnya. Jadi kalau udah atas dasar cinta, tidak akan berani mengatakan hal-hal yang dalam arti tidak dicintai Allah ya. Itu. Nah, itu mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Nanti di sini ada nanti buat kesimpulan. Silakan ya. Nanti tugasnya di-upload ke GC ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.